hari ini temanya adalah bertumbuh dalam roh, ya. Bertumbuh dalam roh. Jadi kalau kita bicara tentang roh, saudara, jangan berpikir bahwa roh itu seperti sesuatu yang menakutkan, ya enggak. Tetapi roh itu ada sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi dia hidup, ya, dia hidup. Contoh aja ya, kalau di dalam tubuh manusia ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Jadi manusia itu harus ada roh dan ada jiwa. Tapi kalau binatang hanya ada tubuh dan jiwa. Jadi tubuh dan nyawa. Jadi itulah yang ada perbedaan di situ, saudara. Kita akan perhatikan lebih dalam. Kalau kita melihat gambar itu, saudara, di depan kita tampak ada gambar yang pohon tumbuh dengan kokohnya. Pohon itu kan tidak miring, juga tidak sesuatu yang membuat kita tidak sedap dipandang, tapi itu sedap dipandang dan enak dipandang. Itu menandakan tentang pohon itu hidup dan pohon itu mulai berkembang. Mungkin dulu masih kecil ya, sekarang sudah mulai batang-batangnya itu sudah kelihatan besar gitu, dan ranting dan daun-daunnya itu sudah kelihatan hidup. Itu menandakan tentang bertumbuh, ya. Itu kalau kasat mata. Demikian juga roh kita. Roh kita ini kalau di dalam firman Tuhan bahwa roh kita ini penurut sekali. Saking nurutnya kadang kita tidak tahan, ya. Jadi roh itu kadang tidak tahan. Mengapa? Saya jelaskan, karena dengan kondisi kita bertubi-tubi, dengan kondisi kita itu terus tertekan dengan banyak masalah, hingga kadang kita itu menjadi pemberontak. Dengan namanya, kalau tubuh kita itu jadi amarah, pemberontak, kejengkelan, orang kalau bilang kekecewaan yang mendalam. Jadi dari hidupnya, tubuhnya aja sudah tidak enak hati, itu berarti rohnya sudah mulai ada pengeluhan. Saya tahu ya. Jadi kalau manusia itu memiliki sesuatu yang tidak menyenangkan, berarti rohnya itu sudah ada satu pemberontakan. Nah, kalau roh ini didiamkan, saudara, posisi kecewa, berontak, amarah, kejengkelan, lama-lama jiwanya yang sakit. Jadi roh itu tidak bisa sakit, tapi jiwa. Makanya ada orang yang kadang tidak kuat pikirannya. Kalau dia sudah putus cinta, itu pernah juga itu konseling. Orangnya periang, cantik, tampan, ya. Begitu putus cinta, dia masuk di satu tempat kamar yang tertutup dan tidak mau berkomunikasi dengan siapapun. Jadi tubuh itu pada saat menerima keadaan apa adanya itu kadang kita tidak bisa terima. Kenapa? Karena tidak sesuai. Sekarang aja, saudara, keuangan, pengeluaran dan pemasukan itu lebih banyak apanya? Apa? Pengeluaran kan? Capek enggak pikiran kita? Capek. Betul enggak? Menata tuh, jangankan 1 bulan, besok kilo apa? Kan gitu. Mungkin kita punya program kerja. Dalam program kerja itu bisa enggak kita mampu untuk melanjutkan seterusnya? Itu dalam pemikiran logika kita. Secara fisik tubuh kita ini kadang tidak siap untuk menghadapi. Karena kita tidak siap, roh kita juga demikian. Jadi kalau tubuhnya tidak siap, roh kita ini juga terasa, saudara. Walaupun dia nurut, tapi dia tidak suka tubuh kita itu seperti ini. Roh seringkali mengeluh. Kalau mengeluh sama Tuhan tidak apa-apa. Tapi kalau mengeluh dengan pribadinya sendiri, terus mengeluh keluar masuk, akhirnya di sebelah ada rumah kosong, di kuburan, di mana, akhirnya kan jadi masalah. Hingga akhirnya rohnya kecantol. Bukan kecantol, jatuh cinta, saudara. Ya sudah ditawan dengan penguasa yang tidak benar. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau roh ditawan sama penguasa tidak benar, apakah tubuh itu mati? Enggak. Karena masih ada nyawa. Apa ciri-cirinya roh kalau ditawan sama penguasa kegelapan? Ketawa-ketawa? Enggak juga. Apa dampaknya? Kalau kita sebagai pekerja, keuangan kita menurun, ya.
Kalau kita ini sebagai orang pelayanan, menurun pelayanan kita. Dan kalau kita ini sebagai orang yang supel, yang suka bergaul, tiba-tiba juga, bukan tiba-tiba ya, mulai mereka menutup diri dan tidak mau. Jadi dampak dari roh yang keluar dari tubuh kita itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, di mana iblis itu suka kalau roh kita itu tidak ada. Kenapa? Karena kalau kita lama-lama hambar, dia bisa masuk hidup kita. Kalau bisa masukin, pikiran kita yang diracuni. Kalau bisa dimasukin, perasaan kita yang diracuni. Kalau bisa dimasukin, apalagi pandangan kita ke depan diracuni. Sehingga kita nggak suka A, nggak suka B, hanya kita begini begitu, banyak tuntutan. Itulah tanda-tandanya. Kalau kita suka menuntut juga tidak baik. Loh Bu, gitu, ya apa Bu? Masa aku nggak nuntut suamiku nggak ngasih uang? Boleh, tapi kan nasihat. Nggak bisa kamu segini, cukup kamu harus cukup segini. Nggak bisa juga. Jadi kita mesti harus belajar. Namanya mau bertumbuh di dalam roh itu harus belajar dari awal, perkara kecil. Contoh, sekarang kamu dibuka dompet, ini ibu-ibu ya, halo ibu-ibu ya, buka dompet. Di dalam dompet ini ada, jangan banyak, 100. Halo, berapa? 100 kan? Nah, dengan uang 100 ini mau bawa kemana? Dengan uang 100 ini mau dibawa kemana? Sudah mau dibawa kemana? Oh, aku mau beli sesuatu. Mungkin pada waktu kita lewat, kita melihat mungkin baju, mungkin juga tas, mungkin juga sesuatu yang itu bisa ditunda. Sementara kita ini butuh sewaktu-waktu sehari-hari beli beras, beli gula, beli apa lagi? Minyak, garam, gitu. Lombok, tidak ada Lombok, tidak bisa makan Bu. Iya. Sekarang Lombok mahal Bu, seperapat itu sudah 25.000. Iya. Apalagi Lombok kecil Bu. Iya. Terus dua ambil 50, seperapat, entek separuh tinggalan. Betul enggak? Nah, kalau kita sudah punya uang segitu saudara, apakah kita juga berharap pada Tuhan agar Tuhan memberkati? Apa tindakan kita kalau kita punya uang 100 dan kalau itu dibelikan dengan apa yang kebutuhan kita sehari-hari pokok, ya kebutuhan pokok itu, apakah mungkin cukup 100 itu? Halo? Cukup enggak ibu-ibu? Cukup enggak? Kok enggak paham? Cukup enggak? Enggak cukup loh, jujur terus terang enggak cukup ya? Enggak cukup. Ya, enggak cukup, beli beras saya berapa? Ya kan? Nah, dengan kondisi 100 ini, apa yang ibu perbuat? Apa yang ibu perbuat? Marah? Ngomel? Jengkel? Nangis? Itu bukan solusinya, maaf ya. Solusi yang terbaik untuk bertumbuh di dalam roh, dengarkan baik-baik ibu-ibu, begitu dibuka, bilang apa? Tuhan, saya berterima kasih. Loh, tak ngene Bu. Gak cukup bilang terima kasih. Loh, justru kalau kamu bertumbuh di dalam roh, kamu harus belajar bersyukur dan senyum aja gembira. Amin. Amin. Mencep. Aminnya gimana kok mencep itu tak lihat. Amin tuh senyum aja gembira ibu-ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan. Bukan pasti Tuhan berkati, nanti keliru. Ditunggu-tunggu tidak ada berkatnya, marah sama suami, marah sama siapa. Dengarkan, dengan uang 100 ini, maka kita bersyukur. Terus minta apa lagi? Tuhan, saya ini berjalan. Saya tidak tahu, dengan uang 100 ini tak serano. Saya harus beli apa? Pernah enggak? Halo? Loh Bu, ikulah waanku dewek, uangku dewek, sak sukaku toh, mau beli jenang, mau beli apa, biar ser-serku loh. Jadi kan saudara menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mau bertumbuh di dalam roh itu seperti itu saudara. Apa yang kamu punya itu yang diberikan pada Tuhan. Tahu? Jadi apa yang kamu dapat itu yang Tuhan beri. Tapi kalau kamu mendapat uang 100 itu kamu tidak mau berikan pada Tuhan, lek uang gede tok lupa semuanya, lek uang kecil baru ingat Tuhan dan minta diberkati. Itu salah besar.
Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan bukan hansip kita. Tuhan juga bukan bakul uang, bukan raja uang. Tuhan itu melihat hatimu. Di saat kamu tidak punya uang, di saat kamu punya uang, kamu tetap berkata, Tuhan, aku bersyukur. Sekarang aku mau keluar. Tolong aku, Tuhan, buka hatiku. Apa yang kau mau dari hidupku dengan uang ini? Amin. Begitu saudara jalan, dunia itu gitu sih. Aku tidak akan membiarkan kamu. Ditata Tuhan. Betul-betul ditata. Dan itu di luar nalar kita. Nah, itu namanya bertumbuh di dalam roh. Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa nanti ini beli beras segini. Itu program kerja. Keuanganmu. Saya juga gitu saudara. Sekarang hari ini ya, saya memakan uang berapa? Ya sudah dicatat saudara. Ini buat beli ini, buat beli banyak saudara. Di total gak masuk akal banyak kayak gini. Itu logika, secara logika enggak mungkin. Kenapa bisa berjalan seperti itu? Tuhan itu penuh dengan kuasa. Dan dia bukan buka, tutup, gali lubang, bukan saudara. No, aku tidak ingin seperti itu. Aku mau supaya kamu itu berdiri tegak atas kebenaranku. Supaya jalan hidupku ini ditentukan hari-hari denganmu. Itu jalan Tuhan. Jadi kalau kita punya pohon kehidupan kita itu betul-betul sudah tidak ada apa-apa, tidak sakit koma, seperti di rumah sakit ada orang koma, sudah tinggi besar, tiba-tiba sudah pingsan, tidak sadar, sampai sekarang di ruang ICU. Itu pohon yang besar tapi tumbang, jatuh dan begitu sakit, tidak ada artinya apa-apa kehidupan. Kita ini ada di sini dengan kondisi baik-baik, itu adalah terpuji nama Tuhan. Amin. Jadi kita harus bersyukur. Jadi dengan uang 100 ini Tuhan mau apakan? Pasti ada mujizat terjadi. Amin. Saudara mau lakukan? Ibu-ibu mau lakukan? Tapi kok melilik bener. Takut dia menjalani. Takut? Enggak ya? Harus berani karena kita ini adalah kepala, bukan ekor. Berarti saya berharap besok hari Senin ada kesaksian di mana saudara ditolong oleh Tuhan dengan apapun caranya. Amin. Mau? Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Nah, Tuhan ingin pertumbuhan dalam roh itu harus ada tingkatan untuk ada ada bukan pengalaman, ada kehidupan yang bersama dengan tangan Tuhan ikut campur tangan. Itu namanya pertumbuhan dalam roh. Satu lagi untuk bapak-bapak. Bapak-bapak itu sering orangnya ya tidak ada di sini, tapi ini cuma cerita. Kamu itu makan itu, kamu itu sering gitu ya sudah. Pokoknya kamu. Kayak dia di Salano gak mau, nggak ada di sini, nggak ada di mana-mana. Ini cerita cuma. Singkat cerita, akhirnya dengan kondisi seperti ini sudah pusing dengan kerjaan sepi, sudah pusing dengan keadaan gini. Anaknya rame, istrinya juga rewel, akhirnya kita muntap. Begitu muntap, begitu sakit kita disalahkan. Tapi di sini tidak ada. Dengan keadaan seperti itu, apakah berkat itu turun di atas hidup bapak-bapak? Halo? Bisa? Loh, kok tidak ada jawabannya? Kira-kira gimana? Jadi kalau kita punya masalah, kita nyalain orang muda. Tapi kalau kita mengatakan, ya wis mah, aku sing salah. Ya wis nak, papa sing salah. Ya wis ya, papa sing ngerti. Ya wis ya. Orang ngalah itu diberkati. Jadi walaupun bapak adalah kepala imam, harus memiliki hati yang bijaksana. Kalau orang yang bijaksana itu akan bertumbuh di dalam roh, di mana ibu bapak atau bapak, ini khususnya bapak, kalau kita sudah melihat tabungan kita sudah tipis, halo, kita tidak boleh depresi. Ya, ayo pak makan pak. Ya, susi disaut setan saudara. Susi disaut setan. Ini ada gitu saat wewe gombel, serem gitu ya. Ada lagi juga kalau bapak-bapak biasanya ya, kalau sudah nggak ada uang,
kita ini jadi garang, maaf kok garang ya. Tahu garang? Kuat tanduke, matai merah melotot, jadi dijak omong tuh enggak kena. Hingga akhirnya seisi rumah ini tahu, ojo cidek, jangan deket sama papamu. Hari ini papamu kumat. Nah, wis saudara. Lek wis digitutno berarti kutuk berjalan. Jadi gimana pertumbuhan dalam roh? Wong kita sudah dibilangi kumat tuh. Enggak boleh tak? Jadi marilah kita belajar untuk menata hati kita, pikiran kita, lidah kita. Kalau kita ini lagi ada masalah, bapak-bapak, halo, marilah dengan hati yang lapang, senyum wajah gembira. Walaupun ini tekanan, saudara, tapi kita berserah pada Tuhan. Halo, bapak-bapak, ini contoh. Ini program kerja. Ada bapak-bapak punya program kerja? Ada? Loh, kok enggak dengerin? Ada enggak? Ada kan program kerja itu? Jadi program kerja ini dibawa, saudara. Bu, berat itu seberapa? Segini. Oh ya wes, foto di mana? Ya di WA toh. Masa foto dicepret gini? Oh ya wes. Sudah. Puasa atau tiap hari tumpang tangan Tuhan. Ini program kerja saya. Saya enggak tahu apa yang terjadi, sepi, rame, tak serahno semua. Bangunan rumah tanggaku adalah milikmu. Jadi bahan-bahannya dari Tuhan. Dari surga akan membuka kuasanya. Amin. Hikmat dari surga akan memberkati dan membuka jalan. Duh, itu diimani, saudara. Tapi jangan ditotali. Pak kopi. Segitu saja. Jadi tidak ada, bisa diterka bahwa kalau sudah posisi kayak gini, mau nerekam gini nih, pasti uangnya bisa mulai tipis. Jadi saudara, marilah bapak-bapak mulai hari ini belajar lemah lembut. Tidak boleh ada amarah sedikit pun. Nah, gak ada amarah lah, dua blek gitu bu. Loh, kenapa? Hutang itu. Sabar mas, sabar terus ada embel-embel kata Ibu Titi. Mateng sudah. Bu Titi wes, gue ini sudah. Istrinya gue ini akhirnya tengkar Bu Titinya dijokno. Wes Bu Titi terus melok Bu Titi sana. Itu akhirnya gitu. Karena salah. Pada waktu kita sudah tegang gitu saudara. Mungkin kita tidak mau diganggu karena kita bingung. Hutang, piutang, apa, pelilian. Sudah, ini Pak, taruh situ Maya. Pak, ini gini, ngomel kan? Ada kan ganggu toh. Taruh sebentar. Ma, aku sibuk. Apa? Aku bukan terus pisu-pisuannya keluar. Oh anjing lah, apa loh? Kutuk sudah jadi, sudah buat itu percuma. Wes diambil iblis sesan, diambil semua. Bagaimana cara pertumbuhan rohmu? Ya Tuhan tidak suka kita itu seperti itu. Jadi ingat itu penting sekali. Bertumbuh di dalam roh itu belajar untuk mendisiplin diri kita itu untuk lebih tenang, sabar. Bu, aku ini kurang sabar ya apa Bu ya? Aku ini dikata-katai orang, dikata-katai mertua, dikata-katai ini. Loh, itu jalan salib. Jadi kalau kamu melewati itu jalan salib. Bukan berarti kalau kamu sudah gini, oh Tuhan harus buka jalan. Belum tentu. Waktunya Tuhan bukan waktu kita. Sudah, yang sabar. Tinggal sedikit waktu. Oh iya, tinggal sedikit. Semangat lagi. Dinteni 1 hari, seminggu, 1 bulan, setahun, 2 tahun, kelenger. Ya apa, kayak udah terkeluar. Ya apa Bu, sumpah aku. Rumah gak payu, gak apa Bu. Saya didatangi gitu bingung saya. Aduh, saya ini termasuk apa ya? Saya bilangnya Tuhan, saya berseraja. Ini ada hambamu dan ada orang pilihanmu yang datang dengan keadaan seperti ini. Tuhan berbisik, sabar hambaku. Aduh ya, udah duduk. Gimana? Aduh 2 tahun lemprek. Bayangkan, gitu sudah.
Aku ini sudah jatuh paling bawah, sudah jatuh ditendang, kan gitu. Terus kenapa? Nah, ibu itu tidak ngerasa, aku sih ngerasa. Loh, siapa tahu kerjaan ini dewek ya tidak bisa ngerasa. Betul kan? Tapi kan saya tidak bisa apa-apa, saya cuma, cuma gitu toh. Terus saya bilang tuh maumu apa gitu. Ya saya itu minta bukti, Tuhan itu kan berkuasa. Gebrak-gebrak gitu saya. Saya bilang ya sudah, tapi bisa enggak lebih tenang? Saya enggak butuh sikap yang seperti itu. Hatimu yang tenang, bukan sikap yang tenang gini. Kayak arek cilik diam, lipat tangan, tutup mata, tunduk. Itu arek cilik saya. Tapi kalau tenang, hatimu yang tenang. Tuhan tuh hancur hati loh, karena kita kadang nggak ngerti. Tuhan tuh memanggil itu lembut, tapi kita kadang salah tingkah aja. Itu gaya hidup kita. Tapi Tuhan itu memberi pengampunan. Sudah. Sekarang apa yang kamu minta? Bayangkan. Orang sudah bayangkan. Rumah ndak payu, hutang piutang banyak. Besok aku ditagih bank 4. Ya apa caranya? Coba cerita aku. Corone apa? Loh, saya bingung saya. Itu urusan saudara, saya disuruh ngurusin gitu. Ya sudah, saya bilang ya sudah, berdoa aja. Enak lah berdoa. Corone apa? Sudah berdoa. Ayo kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan buka. Kamu tuh sekali-kali mau bersyukurlah. Berdoa dan menyanyi. Satu itu saja. Yang kedua, berpuasa kamu. Doa tambah jam doanya. 3 tok langkahnya. Amin. Nah, sudah kan? Ulang itu jawabannya 3. Apa tadi aku tidak tahu katanya. Loh, sudah jelas. Kamu itu disuruh bersyukur, berdoa, dan selalu membaca firman. Kamu harus seperti itu. Lah, aku tidak jadi pendeta. Loh, bukan jadi pendeta. Itu kekuatan kamu. Itu kekuatan kamu. Kalau kamu tidak pakai itu, tidak bisa. Iblis tangkap kamu karena kamu tidak ada isinya apa-apa. Kamu tuh berisi, tinggi besar, ganteng, cantik. Tapi apa yang kamu dapat? Tidak ada apa-apanya. Iblis itu lebih ngerti keadaan kamu. Kamu harus berisi. Dengan apa? Dengan firman. Dengan apa? Dengan puasa. Dengan apa? Dengan doa. Tidak usah marah, tidak usah gondok. Sudah, serahkan sama Tuhan. Gitu tok mayar ya, menceng-menceng gitu. Lah terus mau ya apa? Ya doa lah biar aku diberkati, enggak diberkati kamu tak kasih. Lah aku enggak butuh kasih. Yang penting adalah kamu cinta Tuhan, aku sudah senang. Terus mau nih apa? Ya saya mau nantang mau nih apa? Ya sudah lakukan itu ya. Ya wes. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Hilang 1 tahun datang. Gemuk, tadinya kurus mau jatuh, nabrak tiang dangdung. Kan tempat saya itu kan kecil loh dulu di Jombang, sekarang gundul mau masuk ke sana, bu, pikir siapa orang ini, diberkati sampai gendut melempuh itu, ya ingat enggak ada 3 langkah lupa 1 tahun, aduh bu, dia peluk saya diberkati luar biasa. Oh ya sayang kamu di mana? Lali, tapi saya bilang, oh ya kamu sayang di mana? Saya sekarang ada di luar pulau. Tuhan hebat. Amin. Karena Tuhan mencintai kamu. Sekarang apa yang kerjamu? Saya sekarang jadi pelayan Tuhan. Saya takut 3 langkah itu saya kerjakan. Jadi saudara, untuk bertumbuh di dalam roh harus ada perubahan. Sebelum KKR harus ada perubahan. Amin. So, ini harus berjalan. Jangan kita diam dengerin. Kamu dipotong rambutnya. Jadi kayak senang loh, dipotong rambutnya. Ya aku dipotong rambutnya. Nanti membuang masa lalu. Loh, bukan seperti itu saudara. Tuhan ingin sebelum kamu itu pada hari H pementerian, kamu harus mendapat berkat dari Tuhan lebih dulu. Amin. Kalau sudah mendapat, barulah Tuhan membuka semuanya lebih dahsyat. Tapi kalau cuma nunggu, wis pokoknya 14, mujizatnya 4. Sampai kapan saudara? Nanti selesai ya, balik lagi tengkar, balik lagi keadaan memori lama. Ayo kita harus bangkit. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Kamu muda, kita harus tahu. Kita baca dulu dalam Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Dengarkan saudara, hikmat dari atas itu pertama-tama murni. Selanjutnya
pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Oh, ini ayat sangat indah sekali. Ini ayat buat saya indah. Kenapa? Karena ini Tuhan sudah betul-betul menunjukkan kalau kamu pakai hikmat dari surga. Ini kasaran kan gitu. Kalau kamu pakai pikiranmu, logika, kamu pasti hancur. Pasti hancur, turun. Tapi kalau kamu pakai pikiran hikmat Tuhan dari surga, di sini katakan pertama-tama itu murni. Bukan 1000%, murni itu seluruh hidupmu. Ditanggung sama Tuhan, murni. Sampai di bumi dan surga Tuhan itu menyertai, murni. Itu kuasa Tuhan. Itu adalah mandat. Itu adalah hak waris kita, murni dari Tuhan. Kemudian di sini selanjutnya kita mempunyai hati pendamai. Pendamai tahu? Gak tukaran ya, mangkel ya. Pendamai itu memberikan hati yang memang luka. Orang damai itu luka loh saudara. Kenapa? Saat kita melihat orang tua kita tengkar, kita mendamaikannya. Tapi bukan berarti, mama gini. Kita hanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Saya malah di ujung pojok di gentong, sendiri, doa, menangis. Hati saya pengen mendamai, pengen berdamai dengan Tuhan. Tuhan mendengarkan saat-saatnya. Kemudian, peramah. Nah, suka, tidak punya uang, tetap ramah. Bukan tidak punya uang, wes ketoros ya, tahu biasanya dia tahu tak enggak apa-apa, tapi biasanya gitu saya enggak bisa tahu kenapa lumayan segitu gak punya uang kelihatan, apalagi kalau laki-laki bro gitu tak wes gak ada ramanya. Lu gimana caranya memberkati Tuhan? Wong kita sudah mengundang setan pemarah masuk, itu kan setan pemarah itu. Penurut, kita harus nurut. Oh, jangan kata Bu Titi. Oh, aku nurut kata Bu Titi, saya harus puasa. Jangan kata Bu Titi, kata Tuhan, aku harus berpuasa. Gitu maksudnya kan seperti itu. Jadi kita mengarahkan iman kita untuk tertib menurut perintah Tuhan. Penuh belas kasihan. Jadi kalau kita melihat orang ini boncek orang ini jengkel, mungkin buat saudara tuh apa ya? Selalu diributin. Mari kita juga harus punya belas kasihan. Tapi bukan berarti cinta, saudara. Belas kasihan itu kan macam-macam. Ya. Kalau perempuan sama perempuan belas kasihan karena dia memang betul-betul dia seorang ibu dan kita lebih muda, kita memberi dia kasih. Kalau dia ini seorang remaja dan kita ini lebih tua, kita memberi belas kasih dengan kasih sayang. Loh itu hukum Tuhan, bukan terus kan cuit yang ngene-ngene. Loh enggak. Itu hukumnya Tuhan. Belas kasihan itu seperti itu, saling memperhatikan, saling mengisi, saling mengerti, itu hukumnya Tuhan. Jadi jangan punya pikiran-pikiran yang arahnya tidak baik, karena itu sangat tidak baik. Kemudian buah-buah yang baik itu kasih, panjang sabar, pemaaf, itu kan ada buah-buah. Nanti kapan-kapan dibuka, ya biar tahu buah-buah itu apa yang baik. Dan tidak memihak. Dia ngomong mbak sini, dia ngomong ini, tidak boleh saudara. Dia ngomong mbak si ini, ngomongnya A. Dia ngomong mbak A, ngomongnya B, ini B yang tidak ngomong. Jadi kan jadi gosip itu, tidak boleh. Itu tidak boleh terjadi. Kemudian di sini dikatakan tidak munafik. Tahu tidak munafik? Kamu kemarin tuh ketemu Mbak Budi di sana, kamu lagi ngapain? Tidak boleh, itu sesat loh. Enggak kok, aku enggak ngerti kok, aku enggak tahu. Oh iya, itu sesat loh. Itu sudah. Kenapa? Ya karena masa kamu pikir di Australia sana bisa ngerti? Di situ tuh ada gentongnya, ada apa? Iku dukun iku. Terus saudara ikut-ikut, itu munafik. Iya. Oh pantesan aku dia kroso loh. Saudara tanya sama saya 1 jam, tapi ngomong sama orang kayak gitu, gak boleh itu munafik. Gak boleh. Kalau kita betul-betul mau bertumbuh di dalam roh, sing bener ngomongnya. Oh gini, bukan berarti Bu Titi tak bela, nanti katanya ini kan bertumbuh dalam roh. Itu tukaran saudara. Enggak, kita butuh firman. Itu ada kok dalam firman. Apa pakai minyak nyong itu? Enggak. Ada di kitab Yakobus. Loh gitu enggak perlu. Bukti dulu enggak perlu saudara.
Yakobus ada. Kamu pakai, loh, Tuhan itu loh air hidup ada di kitab suci. Betul enggak? Kecuali kalau saya pakai bunga. Loh, itu pakai bunga enggak ada di Alkitab, saudara, sesat saya. Pakai bunga. Saya enggak pakai bunga. Saya hanya memakai sesuai dengan perintah Tuhan, firman Tuhan. Jadi saudara juga menerangkan seperti itu supaya saudara tidak menjadi orang munafik. Amin. Mari sekarang ini kita harus berpegangan tangan. Satu dengan yang lain harus saling mengasihi, harus saling melayani, harus saling memperhatikan. Kenapa? Bertumbuh dalam roh itu harus kuat. Itulah perintah Tuhan. Kemudian kita lihat selanjutnya, ada gunung, ada matahari. Ini menandakan bahwa waspadalah terhadap hal-hal yang dapat melenyapkan sukacita. Apa itu yang bisa melenyapkan? Gosip. Ya, gosip ya, tahu ya. Kalau ada yang gosip, ini diem, senyum aja. Kritik, bahaya kan? Kritik itu sisi tenger, dikritik itu. Ya, nek dikritik itu kena. Nek kritikannya gak bener, nah itu kan gak baik. Mengeluh, cari kesalahan orang lain, menghakimi, bersikap negatif, itu gak boleh semua. Itu hal-hal yang membuat sukacita kita tidak ada. Buang semuanya. Diganti apa? Dengan ucapan syukur. Seperti tadi kita punya uang 100 tadi. Maka sukacita itu tidak pernah padam. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Lu buktinya apa? Tidak usah bukti, saudara. Saudara lakukan itu. Tidak akan lama. Semuanya berjalan seperti Tuhan mau. Kalau itu menjadi kehendak Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Itu jalan Tuhan diberikan pada kita. Itulah firman Tuhan, saudara.